Kita besarkan. Nah, ini suaranya sudah keluar. Suaranya sudah keluar, alhamdulillah ya. Jadi saya tidak Oke, alhamdulillah terselesaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, LCD, LED, plasma, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki. Amin. Oke, pada video kali ini saya ada kedatangan kerjaan sebuah tip mobil ya, atau tipe mobil head unit double din, mereknya yaitu Skeleton ya, Skeleton. Jadi kendala head unit ini yaitu menyala ya, normal, untuk tombol semua fungsi, suara beep ada ya, tetapi untuk suara ke speakernya tidak ada keluar. Ini sudah saya pasang satu buah speaker di sini, suaranya tidak ada ya. Oke, langsung saja untuk mengetahui kerusakannya, mari kita bongkar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dalamannya ya, ini sudah saya bongkar. Untuk mekanik dan tutup belakangnya sudah saya bongkar. Dan di sini bisa kita lihat ya untuk rangkaian head unit ini. Nah, jika kendala tidak ada suara, biasanya saya langsung terfokus ke bagian ini ya. Nah, ini untuk yang nempel di heatsink ini yaitu IC PA atau IC power amplinya. Biasanya dia menggunakan tipe TDA 7388 kalau nggak salah ya. Ini sepertinya sudah pernah disolder ya. Nah, ini IC powernya, tetapi tidak harus IC powernya biasanya. Kadang juga kendala di IC ini untuk tegangannya. Dan bisa juga jika IC-nya tidak rusak, tegangannya normal, bisa juga dari IC ini, IC prosesor tune controlnya. Ini sebagai tune control, yaitu di sini serinya PT2348 ya. Nah, ini IC tune control. Jika IC tune control ini rusak, kendalanya sama ya. Untuk suaranya tidak bisa keluar juga. Oke. Untuk memastikannya, mari kita periksa satu persatu ya. Untuk awalnya saya akan memeriksa tegangan-tegangan di pin IC ini ya. Biasanya yang sering bermasalah yaitu di tegangan pin 4 ya. 1 2 3 4 di sini pin standby-nya. Pin standby-nya biasanya harus ada 5 volt. Jika memang di sini ada ya, kita harus mencoba satu persatu. Kita coba ganti IC 7388-nya dulu. Selanjutnya jika belum juga, berarti kita coba juga ganti ini ya. Karena itu dia tidak bisa kita tes memakai tester maupun apa ya, sama dengan ini. Jadi untuk mengetahuinya kita harus mencobanya mengganti dulu dengan yang baru. Lanjut. Oke, jadi sebelum kita mengganti IC ini, power ampli dengan seri TDA 7388 atau IC ini tune control, kita cek dulu di tegangan pin 4 ya. Biasanya yang sering bermasalah di pin 4, sorry berisik motor, pin 4 IC ini. Nah, biasanya sering trouble ya, seharusnya ada 5 volt. Ini akan saya ukur dulu, nanti biar terlihat. Ini akan saya cabut dulu untuk kabel-kabel konektor ini ya, biar tidak menghalangi. Saya cabut dulu ini kabelnya biar lebih mudah. Oke, sekarang untuk kabel ini sementara saya lepas biar tidak terhalang ya. Untuk pengukurannya biar lebih mudah. Ini sudah nyala untuk unitnya. Saya coba ukur di pin 4 ini ya, untuk ground tester di body. Untuk pin 4 ini agak susah ngukurnya, soalnya agak di dalam ya. Nah, di sini. Nah, ini terukur tidak ada tegangan ya di pin 4-nya. Nah, pin 4 IC ya. Sedangkan untuk tegangan yang lainnya sini 12 volt sudah masuk. Sudah ada ya untuk tegangan 12 voltnya. 5 voltnya pun sudah ada. Ya, 5 volt sudah ada. Di sini untuk pin 4 IC ini tidak ada, nanti akan saya telusuri.
Nanti akan saya telusuri untuk jalur pin 4 ini dapat dari mana ya. Pin 4 IC ini adanya di dalam ya, dia zigzag IC-nya 1 2 3 di depan, 4 di belakang. Tadi terukur 0 volt. Oke, saya cari dulu jalur arahnya, biasanya sih menuju ke resistor area sini ya. Tapi untuk yang model ini saya belum hafal. Nanti saya cari dulu untuk mencari jalur pin 4 kemana terhubungnya dengan buzzer ini ya. Jadi jika terhubung nanti akan terdengar bunyi ya. Nah, oke, saya ukur nanti untuk satunya di sini di pin 4, untuk starternya di pin 4 sini, dan yang lainnya nanti akan saya cari di resistor area sini biasanya. Ini bukan ya. Biasanya resistor 10 kilo ya, 103 resistor kecil SMD. Ini juga resistor agak sedikit berkarat ya. Nah, ke resistor sini sob. Nah, terhubung ke resistor ini nih yang kecil nih, R208 ya. Nah, berarti terhubung ke sini langsung, ke sebelahnya ke sini. Ke sini tidak terhubung karena ini nilainya resistor nilai besar ya. Jadi dia di sini harus ada tegangan 12 volt biasanya sebelum R, dan sebelahnya di sini akan menuju ke pin 4. Oke, saya sekarang akan mengukur resistor ini. Resistor ini nih tertulis ada di bodinya 103 10K ya. Oke, saya ukur memakai skala ohmmeter untuk resistornya. Ini sepertinya putus ya. Resistornya ini terukur 185 kilo, sangat besar ya. Sepertinya resistornya ini bermasalah nih, melar ya nilainya. Coba saya ukur lagi, saya ulangi ya. Tapi kalau dibalik di sini terukur sekitar 35 K ya, 35 kilo. Tapi untuk menghilangkan penasaran, nanti untuk resistornya saya ganti dulu saja ya. Resistor yang ini tadi nilai 10K yang menuju ke pin 4 IC PA. Nah, ini ada 2 buah resistor ini. Nah, ini biar lebih jelas saya zoom. Ini ada 2 buah resistor. Ini dioda, resistor. Nah, ini yang saya curiga, nanti akan saya ganti dulu ya. Oke, tadi resistor yang ini sudah saya lepas ya. Yang sini nih R kodenya sih 208 ya, yang saya tadi bilang R 10 kilo. Tapi setelah saya periksa tadi, nah ini R-nya nih tempatnya. Ini ada 2, yang ini sama ya, R juga 473. Ternyata kode di bodinya yaitu R473, yang mana nilainya kalau 473 itu yaitu 47 kilo ya. Ya, 47 kilo nih resistornya nih. Ini tadi saya ukur pakai tester putus ya, karena R nya sedikit korosi. Nah, jadi R ini yaitu untuk terhubung pin satunya yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini nih terhubung ke pin 4 IC ini tuh, yang di dalam tuh kakinya. Jadi di sini akan terukur 12 volt nih di pin sebelahnya. Ditahan resistor, nanti akan di sini keluar sekitar 5 volt ya, kurang lebih. Ini saya nyalakan dulu. Nah, saya nyalakan. Ini saya ukur di pin sebelahnya, di sini harusnya ada sekitar 12 volt nih di sini. Nah, itu kan terukur 12 volt. Karena resistornya saya lepas, otomatis ke sebelahnya sini 0 volt ya. Nanti mudah-mudahan benar, karena ini saya ukur resistornya putus. Nanti akan saya ganti resistor dulu. Mungkin dengan resistor ini aja ya, yang ada merah-merah oranye 22 kilo nanti saya gantinya. Ini merah-merah orange ya, 22K ya. Nanti akan saya coba solder ya, menggantikan resistor yang tadi saya lepas. Oke, untuk resistor pengganti tadi saya memakai 22 kilo ohm. Nah, saya solder seperti ini. Yang satu ke sini ya, ke pin resistor, yang satu ke sini karena sini susah. Saya solder ke sini karena terhubung juga ya ke sini.
Ini 12 volt juga terukurnya. Nah, sebelum saya coba saya ukur lagi ya untuk di tegangan pin 4. Nah, di tegangan pin 4 IC ini, IC audio. Nah, ini saya ukur lagi, coba. Nah, sekarang sudah ada tegangan sekitar 7,6 volt ya. 7,6 volt berarti sama dengan di pin ini, di pin resistor. Oh, betul kan? 7,6. Dan di resistor ini 12 volt. Sebelum sesudah R di sini jadi 7,6. Oke, nanti akan saya coba nyalakan, pasang spekernya. Oke, tadi setelah saya mengganti resistor kutu ya yang nilai 47 kilo ohm, ini saya ganti dengan nilai 22 kilo ohm. Tadi di pin 4 IC ini TDA7388 sudah terukur ada sekitar 6 volt. Sekarang mari kita coba nyalakan ya, kita koneksi ke Bluetooth ya. Nah, ini sudah saya koneksi ke Bluetooth, memakai satu speaker dulu. Ini yang warna merah kabelnya, ke connect ke hijau ya untuk audionya. Kita besarkan. Nah, ini suaranya sudah keluar. Suaranya sudah keluar, alhamdulillah ya. Jadi saya tidak perlu mengganti IC power audio maupun tune kontrolnya. Tadi hanya kehilangan tegangan di pin 4 IC power ya, power ampli ini. Nah, seperti ini jumpernya ya, seperti ini. Oke, alhamdulillah terselesaikan. Oke, alhamdulillah terselesaikan. Mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai sini. Nanti akan saya lanjut rapihkan kembali, saya pasang kembali untuk mekanik dan yang lainnya. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadian Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.